karena mereka nanti pindah posisi. Banyak yang mengkritik program makan bergizi gratis. Namun bagaimana jika kritik itu diuji langsung di lapangan? Inilah yang dilakukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mengajak sejumlah mahasiswa terbang hingga ke Papua untuk melihat sendiri kondisi masyarakat dan manfaat program tersebut. Apa yang mereka temukan? Benarkah program ini mampu mengubah masa depan generasi Indonesia? Hari ini kami ditemani beberapa perwakilan mahasiswa. Kita akan berangkat ke ND, Gorontalo, dan juga Papua. Jadi pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola MBG dan koperasi. Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik dan juga yang paling penting terbebas dari praktek korupsi. Saya kira langkah-langkah ini penting untuk tetap menjaga kepercayaan publik. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah mengajak sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk ikut dalam kunjungan kerja ke sejumlah wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua. Langkah ini dilakukan untuk memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG, salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Kunjungan tersebut bukan sekadar agenda seremonial. Gibran ingin para mahasiswa melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan, terutama di daerah yang selama ini menghadapi tantangan besar dalam akses pangan bergizi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Menurut Gibran, banyak perdebatan mengenai program makan bergizi gratis yang berkembang di media sosial maupun ruang publik. Namun, ia menilai bahwa pemahaman yang lebih utuh hanya bisa diperoleh dengan melihat langsung kondisi masyarakat yang menjadi penerima manfaat program tersebut. Dalam berbagai kesempatan, Gibran menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan. Karena itu, ia mengajak mahasiswa sebagai representasi generasi muda untuk ikut mengawasi dan menilai secara langsung pelaksanaan program pemerintah. Papua dan sejumlah wilayah Indonesia Timur masih menghadapi tantangan pembangunan yang berbeda dibandingkan daerah-daerah maju di Pulau Jawa. Faktor geografis, keterbatasan infrastruktur, serta distribusi logistik menjadi hambatan tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Di beberapa wilayah, harga bahan pangan bisa jauh lebih mahal dibandingkan daerah lain. Kondisi ini berdampak pada kemampuan keluarga untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak mereka. Melalui kunjungan tersebut, para mahasiswa diajak mengunjungi sekolah-sekolah yang telah menerima manfaat program makan bergizi gratis. Mereka melihat secara langsung bagaimana makanan disiapkan, didistribusikan, hingga diterima oleh para siswa. Banyak siswa yang mengaku senang karena kini dapat memperoleh makanan bergizi secara rutin di sekolah. Program tersebut tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga meningkatkan semangat belajar anak-anak. Pemerintah memandang masalah gizi sebagai salah satu isu strategis yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kekurangan gizi pada masa pertumbuhan dapat berdampak terhadap perkembangan fisik maupun kemampuan kognitif anak. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memengaruhi produktivitas dan daya saing bangsa. Karena itulah program makan bergizi gratis dirancang sebagai investasi jangka panjang. Program ini tidak hanya memberikan makanan kepada siswa, tetapi juga menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan anak Indonesia. Dalam kunjungan ke Papua, Gibran menekankan bahwa setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk tumbuh sehat dan memperoleh pendidikan yang layak, tanpa memandang lokasi tempat tinggal mereka. Mahasiswa diajak menjadi saksi langsung. Salah satu hal yang menarik dari kunjungan ini adalah keterlibatan mahasiswa. Biasanya kunjungan kerja pemerintah hanya melibatkan pejabat atau aparat terkait. Namun kali ini, mahasiswa diberi kesempatan untuk melihat sendiri bagaimana kebijakan negara diterapkan di lapangan. Para mahasiswa yang mengikuti perjalanan tersebut berasal dari berbagai latar belakang pendidikan. Mereka diajak berdialog dengan guru, kepala sekolah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat setempat. Melalui pengalaman tersebut, para mahasiswa dapat memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai tantangan pembangunan nasional. Beberapa mahasiswa mengaku terkejut melihat kondisi di lapangan yang berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Sebelumnya, mereka menyaksikan secara langsung bagaimana program pemerintah dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Di sisi lain, mereka juga menemukan berbagai tantangan yang masih perlu diperbaiki agar program berjalan semakin efektif. Pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis masih menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari distribusi logistik, ketersediaan bahan baku, pengawasan kualitas makanan, hingga efisiensi anggaran. Karena itu, evaluasi terus dilakukan secara berkala. Masukan dari masyarakat,
akademisi, guru, dan mahasiswa dianggap penting untuk menyempurnakan pelaksanaan program di masa mendatang. Gibran menegaskan bahwa kritik yang konstruktif merupakan bagian dari proses perbaikan kebijakan publik. Namun ia berharap kritik tersebut didasarkan pada data dan kondisi nyata di lapangan. Dengan mengajak mahasiswa secara langsung, pemerintah ingin menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka dan objektif mengenai berbagai program prioritas nasional. Program makan bergizi gratis merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mempersiapkan generasi menuju visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah meyakini bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan kualitas manusia. Anak-anak yang sehat dan mendapatkan asupan gizi yang cukup diharapkan tumbuh menjadi generasi yang produktif, kreatif, dan mampu bersaing di tingkat global. Papua menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian khusus dalam upaya tersebut. Dengan berbagai potensi yang dimiliki, pemerintah berharap pembangunan sumber daya manusia di Papua dapat berjalan lebih cepat dan merata. Kunjungan Gibran bersama mahasiswa ke Papua menjadi simbol bahwa pembangunan Indonesia tidak boleh hanya dilihat dari perspektif kota-kota besar. Masih banyak daerah yang membutuhkan perhatian dan dukungan agar dapat berkembang bersama. Sakit tipe C di Asmat ini. Ya, jadi nanti untuk masalah kesehatan akan kita lakukan intervensi juga. Dan program-program lain apapun itu, kalau dari saya pribadi siap untuk bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama. Dan yang paling mengerti kondisi lapangan, kondisi masyarakat itu pasti kepala daerah dan tokoh agama. Siapa lagi? Jadi kita senang sekali dan hari ini kita melihat proses di sekolah lapang Sagu. Saya kira ini sangat baik sekali dan harus didukung. Apalagi kemarin kita baru saja membuka penas di Gorontalo. Ya, jadi komoditi seperti ini yang nanti ke depan harus kita dukung. Jadi komoditas lokal seperti sagu harus kita dukung dan sebenarnya ini sudah berjalan lama dan sudah didukung oleh keuskupan. Nah, ini tugas pemerintah untuk mengamplifikasi dan mungkin kita replikasi di daerah-daerah lain. Ya. Romo berkenan menambahkan. Terima kasih. Kita cukup. Terima kasih atas kehadiran Wapres sebagai kehadiran pemerintah di sini. Kami Kusupan ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya, kunjungannya. Semoga semuanya dilancarkan, diberkati, agar karya baik ini tetap berjalan dengan baik. Amin.